Soal survei Litbang Kompas Saudara yang menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan yang lebih kecil di kalangan pemilih perempuan Saudara. Hasil jajak pendapat Litbang Kompas periode 25 Januari hingga 4 Februari 2023 menunjukkan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan memiliki elektabilitas lebih kecil di kalangan pemilih perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kalau kita lihat Saudara, survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka kepada 1.202 responden yang dipilih secara acak dengan tingkat kepercayaan 95%. Saya ajak Anda Saudara untuk melihat seperti apa hasil survei Litbang Kompas, elektabilitas Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan juga Anies Baswedan Saudara. Dari survei Litbang Kompas ini elektabilitas ketiganya ternyata lebih kecil di kalangan perempuan dibandingkan laki-laki. Yang pertama, Ganjar Pranowo. Kalau kita lihat di kalangan laki-laki 29,6% ternyata lebih rendah dibandingkan perempuan lebih rendah yaitu 21,1% Saudara. Sama halnya dengan Prabowo Subianto, prianya lebih laki-lakinya lebih tinggi 21,3%, sementara itu perempuannya 15% Saudara. Pun sama halnya dengan Anies Baswedan Saudara. Kalau kita lihat elektabilitas pemilih perempuan lebih rendah yaitu 12,5%. Lalu yang menarik dari hasil survei khusus responden perempuan ini yaitu suara untuk Ridwan Kamil Saudara, di mana secara keseluruhan berada di posisi keempat dengan persentase 8,4% suara. Tetapi kalau kita lihat di kalangan pemilih perempuannya Saudara, ternyata dukungannya cukup tinggi dibandingkan dengan laki-laki yaitu 8,2%, sehingga mendapatkan dukungan dari perempuan ini sebesar 12,5% Saudara. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan tentu saja faktor apa saja yang paling mempengaruhi pilihan capres menurut pemilih perempuan. Ada 4 faktor Saudara yang terbesar, kita lihat bersama. Yang pertama itu terkait dengan bagaimana memiliki pribadi sederhana dan merakyat. Ini di angka 37,4%, lalu juga memiliki pengalaman dan prestasi sebagai pemimpin 21,8%, sementara itu ada juga ini tegas dan berwibawa. Ini menjadi salah satu faktor yang juga menjadi atau mempengaruhi capres pemilih perempuan 21,1%, dan terakhir jujur dan adil ini ada 3,8% Saudara. Nah, selain faktor-faktor tadi yang sudah saya jelaskan ini, ternyata latar belakang tokoh juga menjadi pertimbangan bagi para pemilih perempuan. Kita lihat ini grafis dari hasil survei Litbang Kompas bagaimana latar belakang tokoh yang paling cocok jadi capres menurut pemilih perempuan. Kepala daerah di angka tertinggi 22,4%. Kalau kita lihat di sini ada Ganjar Pranowo, kemudian ada juga Ridwan Kamil dan mantan kepala daerah sebelumnya yaitu Anies Baswedan Saudara. Kemudian ini militer, TNI dan Polri 17,6%, kemudian tokoh masyarakat 7,6%, birokrat di angka 3,7%, sama halnya dengan pimpinan atau pengurus partai di angka 3,7%. Nah, Litbang Kompas Saudara juga melakukan survei tentang sikap pemilih perempuan jika calon presiden yang disukai diusung oleh parpol yang tidak disukai. Sekali lagi nih, jika calon presiden yang disukai diusung oleh parpol yang tidak disukai. Hasilnya seperti ini Saudara, di mana 59,9% ini ternyata tetap memilih walaupun calon yang mereka suka ini diusung oleh partai yang mereka nggak suka begitu. Kemudian tidak memilih dan akan memilih capres lain ini 11,1%, itu berarti partai tersebut sangat berpengaruh. Kemudian ada tidak memilih dan akan golput 5,3%, dan ini juga cukup tinggi ya, masih galau, tidak tahu, bingung mau memilih siapa 23,7% Saudara. Selanjutnya kita juga simak data tentang sejauh mana loyalitas para pemilih dalam memilih calon presidennya Saudara. Kalau kita lihat ini dibandingkan dengan laki-laki dibandingkan dengan perempuan. Nah, kalau laki-laki ini masuk dalam loyal votersnya itu tuh 70,4%. Sementara itu yang masih bimbang itu 29,6%. Nah, di perempuan Saudara ini swing votersnya tuh lumayan tinggi atau ya masih galau, masih bingung siapa yang akan saya pilih, itu tuh 52,6%, sementara itu yang sudah pasti itu 47,4% Saudara. Dan itu tadi Saudara bagaimana pemaparan dari hasil survei Litbang Kompas terkait dengan bagaimana pemilih perempuan menyatakan dukungannya kepada capres yang akan diusung pada Pilpres 2024.